Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Iko Mujayana. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di MTS Negeri 2 Rembang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang kesetaraan dan anti diskriminasi. Namun sebelum materi kita mulai, saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku, siswa baru yang telah diterima di MTS Negeri 2 Rembang. Selamat bergabung, kalian telah menjadi bagian dari keluarga besar MTS Negeri 2 Rembang. Baiklah, kita mulai materi kesetaraan dan anti diskriminasi berikut ini. Baik anak-anakku, kita langsung mulai materi Matsama yang berjudul kesetaraan dan anti diskriminasi. Yang pertama, kita akan pelajari dulu apa itu kesetaraan, kemudian pengertiannya, pembagian kesetaraan, dan manfaat penerapan kesetaraan dalam kehidupan. Yang pertama, kita akan lihat apa itu yang dimaksud kesetaraan. Pengertian kesetaraan. Kesetaraan dapat diartikan sebagai sesuatu yang sama atau kesamaan. Jadi, kesetaraan itu kata lainnya adalah kesamaan. Artinya, kata dasar dari kesetaraan adalah setara atau sejajar. Atau dalam bahasa kita sehari-hari adalah sama atau seimbang. Misalnya, sama-sama tingkatannya. Kita sekolah sama-sama kelas 7 di MTS ini. Namanya setara atau sejajar. Contoh lain, sama-sama tingginya. Misalnya kita punya teman yang ukuran tubuhnya sama tinggi dengan kita. Sama-sama rajin, sama-sama rasanya, dan masih banyak contoh yang lain. Anak-anakku, sikap kesetaraan itu adalah sikap memberikan keseimbangan atau keadilan kepada orang lain. Sama dengan anak-anakku, kalau sudah belajar di MTS Negeri 2 Rembang, semua insya Allah akan diperlakukan sama oleh gurunya. Akan tetapi, perlu kita pahami, kita harus rajin supaya mendapat nilai yang baik, agar nilainya bisa setara dengan temannya. Sikap kesetaraan ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita, baik di sekolah maupun dalam keluarga, atau di masyarakat. Begitupun nanti anak-anakku ketika memiliki teman baru. Tidak boleh kita banding-bandingkan. Kita harus perlakukan yang sama antara teman yang satu dengan teman yang lain. Dalam membangun hubungan itu, kita harus paham bahwa kita harus menerapkan konsep kesetaraan dalam bermasyarakat. Kita perhatikan di sini. Yang pertama, kesetaraan sosial adalah kesetaraan yang mencakup kesamaan hak-hak sosial setiap manusia yang berada pada suatu wilayah atau lingkungan. Artinya, kesetaraan sosial adalah kesetaraan yang mencakup atau memberikan kebebasan kepada saudara, teman, warga untuk memberi kewenangan kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya. Contohnya, sebagai anak sekolah, berhak mendapatkan pendidikan di sekolah. Jadi tidak boleh ada yang dilarang belajar. Sekali belajar di kelas, maka semua belajar di kelas. Itu namanya setara. Jadi kalau anak-anak belajar online, semua anak harus mendapatkan bimbingan online. Kecuali kalau ada anak yang mengalami kendala saat
belajar online, sehingga bisa datang ke sekolah, mengambil buku, bisa datang ke rumah temannya, pinjam catatan temannya. Karena semua anak-anak kalau sudah berstatus siswa berhak mendapatkan pendidikan. Jadi tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Di mana setiap warga berhak mendapatkan kenyamanan, keadilan. Jadi perlakuan pemerintah kepada masyarakat harus setara. Misalnya orang tua kepada anak harus adil, supaya dalam kehidupan kita bisa mendapatkan ketenangan. Yang kedua adalah kesetaraan gender. Apa yang dimaksud kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah kesetaraan atau kesamaan yang mencakup antara peran laki-laki dan perempuan. Jadi tidak boleh lagi dibedakan peran laki-laki dan perempuan selama tidak menyalahi aturan agama. Karena kita ini orang beragama harus ada batas-batas tertentu, kemudian harus dibedakan peran laki-laki dan perempuan, dan ada batas-batas tertentu yang dibolehkan keduanya melakukan. Contohnya, kita ini hidup di dunia ini sama-sama hamba Allah, diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk beribadah. Maka kita sebagai manusia ini berhak menjalankan ibadah, berhak untuk sholat, berhak untuk puasa, tidak boleh dilarang-larang karena laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Akan tetapi anak-anakku, tidak semua apa yang dilakukan laki-laki boleh dilakukan perempuan. Dan tidak semua apa yang dilakukan perempuan boleh dilakukan oleh laki-laki. Itu ada aturannya dalam agama. Tetapi dalam kehidupan sosial yang tidak ada kaitannya dengan hukum, maka boleh ketika laki-laki dan perempuan melakukan hal yang sama. Misalnya beribadah. Laki-laki dan perempuan suami istri melakukan ibadah sholat. Yang harus jadi imam adalah laki-laki, karena kodratnya laki-laki adalah sebagai pemimpin. Kesetaraan itu dibolehkan selama tidak melanggar aturan agama. Contohnya, perempuan memasak, laki-laki juga boleh kalau laki-laki mau memasak. Selanjutnya, manfaat penerapan kesetaraan. Jadi dalam kehidupan kita ini, pemerintah berlaku adil menyetarakan semua hak-hak warganya, orang tua berlaku adil menyetarakan semua hak-hak anaknya, maka manfaat apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah menciptakan sikap keadilan bagi setiap manusia. Jadi kalau kehidupan kita setara, maka akan terciptalah keadilan dalam kehidupan kita. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berkreasi. Jadi tidak boleh ada yang dilarang-larang selama tidak menyalahi aturan. Kemudian yang ketiga, dengan memiliki sifat penerapan kesetaraan, maka manusia dapat membangun kerjasama yang baik. Ketika seorang manusia melakukan kesetaraan dalam kehidupannya, pasti dia akan membangun kerjasama dengan temannya. Selanjutnya yang keempat adalah menciptakan kerukunan hidup. Kalau pemerintah adil, orang tua adil, masyarakat adil, pemimpin adil, maka semua manusia itu akan mendapatkan kerukunan hidup. Selanjutnya kita sampai pada materi diskriminasi. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi itu? Kita lihat pengertiannya bahwa diskriminasi adalah sifat yang membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain.
Jadi lawannya kesetaraan adalah diskriminasi. Contoh sikap diskriminasi. Yang pertama, sikap orang tua yang membeda-bedakan anaknya. Jadi kalau dalam keluarga ada orang tua yang membeda-bedakan antara kakaknya dengan adiknya, kakaknya lebih disayang daripada adiknya, itu tidak diperbolehkan karena menyalahi perbuatan penyetaraan. Yang kedua, guru yang hanya perhatian pada satu siswa. Sedangkan yang ketiga, wasit dalam perlombaan. Ada wasit yang curang, wasit ini misalnya berpihak kepada tim A, tidak berpihak kepada tim B, sehingga wasit ini ikut curang dan membuat sengaja atau untuk merusak atau membuat tim B menjadi kalah. Itu tidak diperbolehkan dan itu namanya diskriminasi. Selanjutnya, manfaat menghindari sikap diskriminasi. Jadi diskriminasi itu adalah akhlak tercela. Namanya akhlak tercela harus dihindari. Ketika akhlak tercela itu kita hindari, berarti ada manfaat yang kita dapat. Apa manfaatnya? Yang pertama, ketika kita sebagai manusia menghindari sikap diskriminasi adalah meringankan beban orang lain, karena kita tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Kedua, mementingkan kepentingan umum. Kalau orang suka menghindari sikap diskriminasi, maka kepentingan umum akan terlaksana dengan baik. Sedangkan yang ketiga, perilaku sesuai dengan anjuran agama. Agama itu memerintahkan kita berbuat adil. Kalau kita sudah berbuat adil, maka diskriminasi akan hilang. Selanjutnya yang keempat, membangun hubungan yang harmonis. Apa itu harmonis? Harmonis adalah hubungan yang baik. Hubungan yang baik yaitu antara kita dengan teman, tetangga dengan tetangga, pemerintah dengan masyarakatnya, orang tua dengan anak, guru dengan siswanya. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan prinsip Pancasila. Prinsip Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak ada sikap diskriminasi dalam kehidupan kita, maka akan terciptalah kehidupan yang seadil-adilnya. Baik anak-anakku, kesimpulannya, yang pertama, sikap kesetaraan dapat diartikan sebagai sesuatu yang sama atau berbuat adil. Ini bertentangan dengan sikap diskriminasi. Jadi, lawan katanya kesetaraan adalah diskriminasi. Kalau diskriminasi itu artinya membeda-bedakan atau tidak adil, maka kesetaraan itu namanya berbuat adil. Baik anak-anakku, sebelum saya akhiri ada latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan manfaat penerapan kesetaraan. Yang kedua, apa saja manfaat menghindari sikap diskriminasi. Demikian materi tentang kesetaraan dan anti diskriminasi. Pesan saya tetap semangat dan jaga kesehatan.